Salam kemerdekaan. Kita harus merdeka dari banyak hal dalam hidup ini. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kemarahan. Tapi satu hal kecil yang sering kali orang lupa adalah merdeka dari pertikaian. Betapa hidup yang damai adalah hidup yang dinantikan semua orang. Hidup yang bersama dalam kasih, dalam unity, dalam persaudaraan adalah hidup yang membuat Indonesia NKRI akan terus bertambah. Bertambah dalam kebaikan, bertambah dalam kejayaan, bertambah dalam kemakmuran. Tapi demikian juga di dalam keluarga. Alkitab berkata keluarga yang tercerai-berai adalah keluarga yang miskin. Keluarga yang akan menghancurkan satu dengan yang lain. Akan menjadi keluarga yang tidak bisa mengalami kesembuhan dan kemerdekaan. Karena itu mari kita belajar untuk merdeka dari pertikaian. Ada sebuah ayat yang kita akan baca pertama kali. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi, kamu demikian juga harus saling mengasihi. Di dalam Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Saudara, ada banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya merasa yang paling penting. Dirinya merasa yang paling benar. Dirinya merasa, saudara, bahwa dia yang harus menentukan semuanya. Dan ini adalah awal pertikaian. Mari kita belajar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mari kita belajar bahwa mementingkan kepentingan orang lain. Mementingkan kepentingan Tuhan. Mementingkan kepentingan saudara-saudara kita. Mementingkan kepentingan suami dan anak-anak. Mementingkan kepentingan istri dan mungkin mertua adalah sesuatu sumber damai sejahtera. Itu adalah sumber berkat. Itu adalah sumber kasih. Itu adalah sumber bahkan kenaikan dalam segala hal. Mari kita belajar yang pertama, rendah hati. Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang bisa mendengar orang lain. Ini adalah kunci. Seringkali orang tua marah terlebih dahulu. Seringkali orang tua menghakimi anak-anak. Bahkan tidak percaya pada waktu anak-anak kita tahu lebih baik. Saudara, saya punya anak-anak yang selalu, saudara, apapun cenderung langsung pencet HP dan tanya Google. Saudara, dan kadang-kadang menyebalkan. Karena sepertinya mereka tidak butuh kita. Tapi tidak bisa diakui. Bahwa tidak bisa dipungkiri, kita harus mengakui bahwa anak-anak zaman sekarang punya informasi lebih banyak. Saudara, dan informasi itu membuat mereka seolah-olah lebih pandai dari kita. Dan apalah, saudara, susahnya untuk mengakui bahwa mereka lebih pandai, mereka lebih baik dari kita. Tapi buat anak-anak semuanya, percayalah, seberapapun informasi yang kau dapat, pengalaman tidak bisa dibeli dari informasi. Pengalaman adalah sebuah perjalanan hidup. Pengalaman adalah sebuah kekayaan yang didapat pada waktu usia bertambah. Pada waktu engkau mengalami jatuh bangun. Pada waktu engkau mengalami gesekan. Pada waktu engkau mengalami didikan. Pada waktu engkau bekerja keras. Dan pengalaman tidak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman harus dilewati. Dan anak-anak, belajarlah untuk menghargai pengalaman. Ketika pengalaman dan informasi ini digabungkan, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu menghasilkan berkat. Itu menghasilkan unity. Itu menghasilkan, saudara, jalan pintas. Menghasilkan percepatan. Tapi untuk itu digabungkan, kita sama-sama butuh rendah hati. Baik pihak yang tua maupun pihak yang muda. Saudara, Alkitab juga berkata, hendaklah engkau sabar. Saudara, kadang-kadang kita tidak sabar karena kita berpikir, saudara, itu hal yang mudah. Tetapi apa yang mudah buat kita, seringkali tidak mudah buat yang lain. Saudara, seorang pragmatis akan sangat mudah. Ya, pragmatis adalah sebuah sifat bawaan dari sejak lahir yang selalu ramah dengan yang lain, mencari damai, saudara, dan selalu cool spirit.
Saudara, buat seorang pragmatis sangat mudah untuk berdamai, saudara. Tetapi buat dia kan sangat sulit untuk menerobos. Sangat sulit untuk konfrontasi. Sangat sulit, saudara, untuk memulai yang baru. Saudara, karena dia bisa begitu ketakutan sampai membeku. Saudara, sebaliknya, buat seorang koleris, saudara, untuk menerobos bukanlah hal yang susah. Buat konfrontasi itu adalah hal yang sangat dia suka. Saudara, buat menjadi berbeda, buat seorang koleris itu adalah kebanggaan. Tetapi buat dia mengerti, buat dia sabar, buat dia belajar berdamai, buat dia mengalah, itu akan sangat sulit. Sangat sulit. Sampai itu seperti harus menaruh dirinya di tempat yang sepi. Dan harus benar-benar menenangkan diri dalam waktu yang cukup lama. Saya tidak tahu anak saudara apa. Saya tidak tahu keluarga, istri, suami, orang-orang di sekelilingmu punya temperamen yang seperti apa. Tapi ingatlah sebuah statement, apa yang menurut engkau mudah sangat sulit bagi beberapa orang. Apa yang menurut saudara itu berjalan dengan normal, itu sangat tidak normal buat yang lain. Pada waktu kita belajar saling mengerti, saudara, maka perdamaian, pertikaian akan kita singkirkan. Perdamaian sekali lagi akan menjadi bagian kita. Dan Tuhan adalah Tuhan Raja Shalom. Namanya Yehova Shalom. Dan dia hanya bisa tinggal di dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan yang penuh dengan shalom. Ada seorang malaikat yang pernah memberikan sebuah mimpi kepada seseorang. Saudara, di dalam mimpi itu seorang malaikat datang, dan pada waktu malaikat itu saudara ingin memberi dan mendekati rumah itu dengan memberi berkat, terasa sebuah hawa yang sangat panas di tempat itu. Saudara, dia bahkan berkata, wow, kami tidak bisa mendekat, kami tidak bisa memberi berkat. Saudara, karena di situ suami sedang marah, istri sedang sangat kesakitan dan menangis, anak-anak sedang berontak, dan akhirnya dia pergi. Saudara, dari sebuah mimpi ini hamba Tuhan ini belajar betapa keluarga yang shalom itu mengundang berkat yang ajaib. Saudara, hari ini mari lepaskan pengertian kepada setiap orang. Mari kita belajar untuk lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Dikatakan yang ketiga adalah sabar. Ya, sabar artinya jangan sampai kita berkata, saya mau sekarang. Jawaban sekarang. Menjadi kaya sekarang. Menjadi pandai sekarang. Kalau kita lihat anak kita tidak melakukan yang kita mau, kita marah. Karena kita mau now. Saudara, dan kesabaran adalah kunci untuk mendatangkan berkat dan damai. Kadang-kadang tidak ada yang kita bisa buat. Luka tidak akan sembuh dalam seketika, kecuali waktu dan doa. Saudara, kadang-kadang hasil kerja tidak bisa terjadi dalam setahun. Kita butuh tekun dan tekun dan tekun. Mengerjakan yang terbaik. Dan baru berbuah 2-3 tahun. Kita menanam tidak mungkin tumbuh dalam semalam. Tetapi kita butuh menyiram, memeliharanya. Untuk menjadi sebuah perkebunan atau pertanian yang mengagumkan. Demikian juga hubungan. Hubungan kita dengan orang tua tidak bisa dengan begitu saja ada. Walaupun kita lahir dari rahim ibu kita. Hubungan harus dibangun. Demikian juga hubungan dengan anak-anak. Walaupun kita ada selama hidup mereka, belum tentu mereka mengerti kita. Belum tentu mereka tahu bahwa kita mengasihi. Karena itu mari bangun sebuah hubungan dengan kesabaran. Mari setiap hari katakan kata-kata yang positif kepada orang-orang yang di dekatmu. Setiap hari berkati saudara dengan doa. Setiap hari berkati saudara dengan sebuah senyum yang memeluk, senyum yang menenangkan. Maka pertikaian akan jauh dari hidup kita.
Shalom dan salam sejahtera. Biar itu ada di hidup kita.